Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ma'amu. Yang saya hormati seluruh hadirin lain, Resmi Kabupaten Banten, Haji Aristo, juga dari Badan Daulat Budaya Nusantara, Kang Mamun, Kang Manda, Kiai Amir Masjid Imam, Haji Jalaluddin Nova dari Jaringan Ulama Muda Nusantara, Kang Mumin, juga para kiai yang hadir dari Krakatau Steel, para pendekar Bandrong Banten. Tepuk tangan untuk Bandrong Banten. Kebetulan saya juga pengurus di Bandrong Banten, baik Bandrong Banten Pusat maupun Bandrong Banten Kabupaten Banten. Saya ikut mendirikan bersama Pak Sahrudin waktu di alun-alun pertama kali ribuan pendekar dan pemulung dari berbagai negara hadir semua. Di Banten ini yang masih hidup pemulung-pemulungnya hanya di Bojonegara. Hampir tiap kampung ada pemulung. Ini adalah kekayaan kebudayaan Banten yang ada di Bojonegara sungguh luar biasa. Juga para kiai hadir, ini teman saya dari Peketor Kang Ade Sopan, teman pesantren saya, alhamdulillah hadir. Juga para kiai dari Iranggon maupun dari Peketor, para hadirin Nasrul Muslimin rahimahullah. Acara Kenduri Budaya Nusantara ini digagas oleh dua lembaga. Pertama, lembaga Les Bumi, lembaga seni budaya Muslim Indonesia dari PBNU, diberikan kepada Les Bumi PBNU Banten ke Haji Aristo, juga oleh Daulat Budaya Nusantara yang dipegang oleh para seniman-seniman Indonesia. Acara ini bertanggal 9 titik di Indonesia. Bojonegara dipilih oleh PBNU sebagai salah satu titik dari acara Kenduri Budaya Nusantara ini karena Bojonegara dinilai sebagai salah satu daerah pesisir bersejarah di Indonesia ini. Acara ini bertema Kenduri Budaya Nusantara dalam mengawal kemenangan Indonesia. Para budayawan dan PBNU berharap bahwa sempat adanya perbedaan setelah pemilu itu, setelah pemilu semuanya bisa duduk lagi bercengkrama, bisa bersatu lagi seperti sebelum ada pemilu. Ini pesan daripada Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Sangkut sebagai Ketua Umum PBNU, memerintahkan kepada Les Bumi PBNU untuk berdoa bersama di titik-titik pesisir bersejarah Indonesia, di Bojonegara, di Tanjung Priok, di Cirebon, di Pekalongan, di Rembang, di Lamongan, kemudian di Tuban, Sidoarjo dan Probolinggo. Karena apa? Karena kita kembali kepada wilayah-wilayah pesisir, di mana negara kita ini adalah negara maritim. Kesultanan-kesultanan kita pada masa lalu juga adalah kesultanan-kesultanan maritim yang selain di situ berkembang kenegaraan juga berkembang kebudayaan. Nah, kebudayaan maritim ini di antara tadi yang disebutkan oleh Kak Haji Aris adalah nyabrang, juga
apa namanya itu sering disebut ruatan. Itu biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan menjelang puasa. Juga ada acara megeng, yaitu di malam besok kita mau puasa, itu namanya megengan. Tanya dalilnya maka Haji Aris, ada nggak dalilnya? Ya ada. Dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menahan nafsu, menggemini nafsu, anil hawa dari keinginan-keinginan yang tidak baik, fa innal jannata hiya ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi megang itu bukan hanya kita bagaimana memegangkan diri daripada makanan dan minuman, tetapi megang dari hal-hal yang tidak baik. Di megang itu biasanya pakai souvenir. Lama puasa di Senin, ya malam Senin, ini memegangnya didinginakan. Kenapa? Karena kita orang ketahuan pengen mendoakan Indonesia supaya aman dan tentram. Jadi pengurus Pusat Nahdlatul Ulama dan Daulat Budaya Nusantara memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap potensi-potensi yang tidak baik pasca pemilu. Itu sebenarnya intinya. Ingin PBNU mendoakan secara formal. Kalau berdoa secara informal, saya yakin seluruh dari para ulama-ulama kita, kesepuhan-kesepuhan kita selalu berdoa kepada Allah agar apa? Agar bangsa kita ini senantiasa aman dan tentram. Nah, kenapa pesisir itu dipilihnya ini semua titiknya di pesisir utara? Karena acara ini selain oleh Daulat Budaya Nusantara juga dilaksanakan oleh PBNU panitianya. Maka titik-titik ini dari seluruh titik pesisir Nusantara adalah titik-titik di mana dulu Kesultanan Banten dan Dakwah Wali Songo. Tahun kemarin acaranya 14 titik hanya dilakukan oleh Daulat Budaya Nusantara Sujiwo Tejo, Pak Teguh. Sekarang karena bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, titiknya dikurangi supaya ada filosofi Wali Songo menjadi 9 titik. Kemarin itu dulu 14 titik karena dilaksanakan PBNU itu. Sekarang PBNU melaksanakannya dengan 9 titik dikurangi itu 5 titik. Untuk apa? Agar ada filosofi Wali Songo di situ. Kenapa kerajaan-kerajaan Islam dan Wali Songo dulu lebih intens berpusat, berdestinasi di dalam menyebarkan Islam mulai dari pesisir? Kerajaan-kerajaan Islam kenapa selalu ada di pesisir utara? Pesisir utara itu dari mulai Bojonegara, Tanjung Priok, Cirebon, Demak, kemudian Rembang, Sidoarjo, Lamongan, terakhir di Probolinggo. Saya juga sering berpikir kenapa kata Pusponegoro dan Noto Susanto, Nugroho Noto Susanto, kenapa itu para Wali Songo menyebarkan Islam juga mendirikan kerajaan di pantai utara? Jawabannya menurut Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto adalah karena masyarakat Islam di pesisir itu sudah ada sebelum adanya kerajaan-kerajaan Islam. Saya memiliki analisa berbeda. Kenapa Wali Songo itu mendirikan kesultanan Islam di wilayah pantai utara? Karena di situ memperlihatkan kekanuragaannya para wali dalam spiritual. Lindungi uning sedulur Minang. Kenapa uning sedulur Minang? Kenapa harus mendirikan kerajaan Islam di pantai utara dari mulai Banten, kemudian Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Rembang, sampai Tuban? Itu semuanya di pantai utara. Karena sekarang sudah terbukti
Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa pantai utara aman dari tsunami selamanya. Sedangkan pantai selatan dari mulai Bayak sampai ke sana di ujung Jawa itu ada potensi tsunami lebih besar. Potensi tsunami-nya besar karena apa? Di sana ada pertemuan lempeng Eurasia. Ada ribuan titik-titik berpotensi tsunami. Makanya tidak terlalu banyak kampung-kampung yang berada di langsung bersentuhan dengan pantai utara ke pantai selatan. Tapi di pantai utara sampai pinggir laut ke Bojonegara, ya, itu gaya rumah yang aman tentrem. Mulainya sih anjir tapi kita terus berdoa. Maka mudah-mudahan untuk tahun depan ini nyadrannya ini acara Daulat Budaya Nusantara ini Kak Iswa sebagai ketua resmi pantai selatan, dan tahun depan kita pantai selatan juga kita doakan. Ini pantai utara mendoakan seluruh Indonesia termasuk juga pantai selatan, tapi lebih bagusnya titik-titiknya juga ini di pantai selatan. Misalnya dari mulai Bayak sampai kemudian Cilacap sampai terus Jogja dan sebagainya. Kenapa? Karena para sultan-sultan juga dulu ada nyadran. Ada penelitian dari para ilmuwan, kita bisa lihat di Google Scholar tentang bagaimana masyarakat Karanghantu itu selalu nyadran. Orang masyarakat Karanghantu yang heterogen, karena apa? Masyarakat kita zaman Kesultanan itu, wong bapak-bapak, wong kira-kira, ninggalin lima orang orang aneh adalah wong bule. Karena wong bule pertama di Indonesia itu anaknya ninggalin. Anaknya Mang Cornelis de Hoffman. Mang Cornelis de Hoffman tahun 1500-an itu sudah mendarat di Banten.